bari, komentar. Kenapa nak berubah bari? Bang. Bang. Kapten đâu này được. Yang Blahui maupun Blahundun meja panitia yang garis lapangan tulung bang de berterang supaya drone puas dan bangga pada saksikan pertandingan dan hanya terjadi hal-hal yang hanya kedanyo inginkan. Ya, wasit Safrijal salah satu wasit yang juga kerap Anda saksikan di layar kaca tepat di Liga Indonesia yang sore hari ini dipercaya sebagai pengadil laga tepat di pertandingan pertama putaran yang kedua. Selamat bertanding dan selamat menyaksikan. Ya, kita lihat kali ini Arif Padikah langsung berikan umpan ke belakang. Di sana ada Khairul Munandar, ya mantan pemain PSL semua ini. Kerjasama kali ini dengan Ansari. Penguasaan dilakukan oleh tim Aswan daripada Saiful Hussein sore hari ini. Ini dia Akbar, center back sebelah kiri. Kerjasama kembali lagi dengan Dedi. Umpan berpindah kaki. Khairul Munandar cantik sekali. Geserkan umpan pelan saja kepada Jack Yusmadi. Yusmadi bersabar kali ini. Terobosan kembali lagi diberikan kepada pemain bernomor punggung 12 Arif Padikah. Namun mendapat kawalan tadi daripada center back sebelah kiri Gedung FC. Lemparan ke dalam yang pertama didapatkan oleh tim yang dimanajeri oleh saudara Saiful Hussein sore hari ini. Kita lihat kali ini Gedung mencoba mengambil alih serangan. Umpan kepada Maulana BA. Lepas kali ini. Namun kembali lagi masih ada Muhammad Rijal di barisan belakang. Serangan silih berganti datang lagi. Lewat kaki mantan pemain PSL semua ini. Sebuah umpan panjang digeserkan kepada Edi Saputra Dinho kali ini. Namun di sana masih ada maksud kami Akbar yang langsung memutuskan serangan. Membuang bola keluar. Lemparan ke dalam kembali lagi didapatkan oleh pemain-pemain daripada Gedung FC. Kita lihat kembali lagi Edi Saputra Dinho, pemain kelahiran Cempedak, Kota Makmur ini. Namun sayang di mana halauan yang kurang maksimal daripada Muhammad Rijal, pemain belakang dan juga kapten kesebelasan daripada Pasifik Darul Aman. Tendangan sudut yang pertama tepat di sisi kiri gawang yang dijaga oleh Sulfa kali ini. Bisa dikatakan ini peluang tergolong berbahaya. 1, 2, 3, 4 pemain dari tim Gedung FC telah menanti di areal kotak penalti. Kita tunggu dan kita nanti tendangan sudut kali ini. Akankah ini kesempatan bagi mereka? Sebuah umpan panjang disilangkan Iqbal Lesmana yang menjadi sasaran. Namun di sana masih ada Yusmadi. Kita lihat kembali lagi serangan bertubi-tubi datang lagi. Namun masih ada Ansari di barisan belakang. Gedung FC mencoba menghidupkan serangan. Namun Sulfa langsung keluar mencoba memutuskan serangan. Kita lihat Sulfa jauh ke depan. Langsung umpan diarahkan kepada Yasin yang dipercaya sebagai target man di barisan depan. Sekarang bola di kaki Amar. Umpan dipindahkan kembali lagi. Gedung FC terus mencoba menekan. Kita lihat kali ini kembali lagi center back sebelah kanan, namun tumpoi barang bisa dikatakan hanya membuahkan lemparan ke dalam. Ya, dekat jamaah. Siabang dulu. Ini bakal jualan nyom dekat jualan. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi berbahaya. Tembakan setengah voli yang baru saja dilepaskan tadi oleh pemain kelahiran Senebo ini. Namun tembakan daripada Misbahuddin masih belum tepat ke gawang yang dijaga oleh Sulfa. Ini dia Syukri nama asli, Lono panggilan sehari-hari. Jauh melayang tinggi. Langsung umpan panjang digeserkan ke depan. Namun lagi-lagi terbaca oleh barisan belakang. Kita lihat Edi Saputra Dinho. Umpan terobosan. Maulana BA mencoba mengancam. Namun apa yang terjadi? Nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh Akbar. Membuahkan tendangan bebas di luar areal terlarang. Ini dia pemain kelahiran Batu Fat Muara 1 yang juga sedang dipersiapkan oleh Muklis Rashid untuk tampil bersama tim Pora Kota Usmawe beberapa bulan yang akan datang. Ya, Iqbal Lesmana. Kita tunggu dan kita nanti talenta muda masa depan ini. Tembakan yang akan dilakukan oleh Iqbal Lesmana. Langsung sebuah umpan. Hanya satu padi tidur jantan kami dari tiang besi yang dijaga oleh Sulfa kali ini. Dek, bola kepua kena macam dia. Kena kepua apa macam dia bola. Mulki. Nak Mulki. Kena pua ya. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi.
Skema permainan terus-menerus mencoba diperagakan oleh dua tim yang sedang kami pertandingkan. Ismail Ule Jalan sekarang mencoba kembali lagi membuka jantung pertahanan sebelah kiri. Namun di sana masih ada center back daripada tim Gedung FC. Lemparan ke dalam masuk kami. Adakah tendangan sudut? Ya, kita tunggu dan kita nanti. Nampaknya tendangan sudut yang pertama didapatkan oleh tim Pasifik Darul Aman. Berbahaya situasi bisa dikatakan. Ismail Ule Jalan yang mencoba mengambil anjang-anjang. Kita lihat sebuah umpan menyilang lalu terarah kepada Muhammad Rijal. Namun di sana ada Fajrul Sofian Kudablang. Yang kita lihat kali ini kembali lagi nampaknya membuahkan tendangan sudut yang kedua. Kali ini tercipta tepat di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Deval. Kita tunggu dan kita nanti akankah ini menjadi kesempatan bagi tim Pasifik Darul Aman. Khairul Munandar langsung sebuah umpan, namun kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang saja kali ini bagi tim Gedung FC. 0-0 kedudukan sementara. Anda rekan-rekan yang baru saja datang, selamat datang. Kami adalah tim Pasifik Darul Aman dari Kecamatan Kusangan Selatan. Sedangkan yang menakan jersey merah kaos kaki hitam itulah tim Gedung FC dari Kecamatan Kota Juang Biren. Ya, kita lihat kali ini lemparan ke dalam kembali lagi dapatkan. Ini dia Ismail Ule Jalan terus mencoba menghidupkan serangan. Kerjasama 1-2 sentuhan. Kita lihat sebuah umpan terobosan. Apa yang terjadi? Di mana kita lihat kali ini tanpa toleransi wasit Safri Jaljuli langsung menuju titik penalti. Kita lihat tanpa toleransi sore hari ini wasit Safri Jaljuli yang langsung menuju titik putih, titik penalti. Kita tunggu dan kita nanti apa yang akan terjadi. Ya, tolong kepada pemain-pemain yang kami bangga-banggakan, pemain-pemain yang kami cintai. Cok dek. Ya, kita lihat kali ini Fajrul Sofian ambil anjang-anjang. Kita lihat Fajrul Sofian jauh ke depan, namun di sana masih ada Khairul Munandar. Kali ini kembali lagi Ismail Ule Jalan, namun masih ada Fajrul Sofian. Benar-benar luar biasa tampilan daripada penjaga gawang Deval sore hari ini. Anda lihat sendiri di mana satu tangan kiri berhasil menggagalkan peluang emas berlapis berlian yang didapatkan tadi oleh pemain kelahiran Ule Jalan Banda Sakti. Tendangan sudut yang ketiga ditekan terus menerus sore hari ini. Arif Paniga, kita lihat kembali lagi berulang-ulang serangan datang dari segala lini. Arif Paniga kembali lagi, namun di sana masih ada Deval yang langsung memutuskan serangan. Kita lihat masih ditimbang-timbang sementara si kulit bundar oleh penjaga gawang masa depan dari Gedung FC Kecamatan Kota Juang. Kita tunggu dan kita nanti Deval kali ini, namun lagi-lagi terarah kepada Iqbal Lesmana motor penggerak serangan mereka. Langsung sebuah umpan panjang dilepaskan, namun di sana masih ada Khairul Munandar belum henti-henti. Di mana kita lihat kali ini skema permainan mencoba dikuasai dari kaki-kaki oleh pemain-pemain Gedung FC. Di sana ada Ismail Ule Jalan kali ini mencoba mengambil alih serangan kerjasama dia dengan Dedi. Umpan berpindah kembali lagi kepada Ansari, track ke belakang. Ini dia putra kelahiran Dayah Munara Kecamatan Kuda Makmur, Khairul Munandar, sebuah umpan panjang. Arif Panikah yang menjadi sasaran. Yasin mencoba membuka ruang. Kita lihat kali ini kembali lagi, ya, terjadi perebutan bola-bola tinggi tepat lingkaran pertandingan, lapangan tengah pertandingan kali ini. Kita lihat kembali lagi ke belakang. Khairul Munandar motor penggerak serangan. Sebuah umpan menusuk ke mulut gawang. Ismail Ule Jalan mencoba menekan, namun masih ada Fajrul Sofian Kudablang. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya perebutan kembali lagi, namun nampaknya membuahkan lemparan ke dalam saja kali ini. Di sana ada Dedi. Kita lihat masih dalam penguasaan pemain-pemain daripada tim Pasifik Darul Aman. Diambil alih oleh Ahmar, kapten kesebelasan. Kerjasama dia dengan Iqbal Lesmana. Pelan saja umpan digeserkan kepada center back sebelah kiri mereka. Kita lihat sebuah umpan terobosan. Misbahuddin mencoba menekan, berbahaya sekali. Namun langsung antisipasi daripada Jack Yusmadi, membuang bola keluar, memutuskan aliran serangan. Tendangan sudut kembali lagi didapatkan. Kita tunggu dan kita nanti akankah ini menjadi peluang bagi tim Gedung FC Kecamatan Kota Juang. Ya, kita tunggu dan kita nanti akankah ini menjadi peluang. Kita lihat Misbah ambil anjang-anjang, langsung sebuah umpan menusuk ke mulut gawang. Amar, kita lihat kembali lagi terbaca oleh pemain belakang Iqbal Lesmana. Sayang sekali tembakan kembali lagi yang dilepaskan oleh putra Badufat ini, namun masih meninggi. Hanya satu pedih tidur jantan kami. Bola bantu segera kami masukkan. Tolong dah hina tidak panitia tolong dah hina tidak sepak bola. Ya kan tak tanya bang dia. Kamu tahu mandung dong ini.
Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Lono Syukri. Namun masih ada center back sebelah kanan. Kita lihat kali ini kembali lagi, ya, membuahkan lemparan ke dalam. Ini dia Ferdi yang akan melakukan lemparan. Terus umpan kepada Amar. Ferdi kembali lagi mencoba menguasai serangan. Kita lihat kembali lagi lama penguasaan. Namun nampaknya sulit melepaskan diri dari kawalan. Hanya membuahkan lemparan ke dalam. Kita lihat sekarang lemparan ke dalam dilakukan oleh Akbar. Di sana ada Didi kerjasama dengan Yasin. Kali ini kembali lagi Ismail bin Pasi. Cepat sekali umpan dari kanan kotak penalti. Namun sapu bersih saja daripada barisan belakang gedung-gedung FC Kecamatan Kota Juang. Lagi-lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi. Namun nampaknya membuahkan lemparan ke dalam kali ini. Ini dia Misbahuddin Matung Bangla sehari-hari. Terus umpan kepada pemain bernomor punggung 6 Ferdi. Kerjasama dari kaki-kaki. Terus-menerus mencoba diperagakan kali ini. Langsung sebuah umpan menyilang. Namun masih ada Syukri Lono di barisan belakang. Serangan bergelombang. Terus-menerus mencoba diperagakan. Ini dia Iqbal Lesmana, motor penggerak serangan. Terus mencoba menyisir. Ya, ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Ferdi, center back talenta muda masa depan ini. Kita lihat kembali lagi Ferdi, cantik sekali umpan dari kanan kotak penalti, lepas kali ini. Namun belum berhenti, serangan datang dari segala lini. Amar, kapten kesebelasan, terus mencoba kerjasama 1-2 dengan pemain bernama punggung 5 Rashi. Sekarang Edi Saputra Dinho mencoba melepaskan diri, berbahaya kali ini. Edi Saputra kembali lagi, namun nampaknya hilang penguasaan, bisa dikatakan hanya menghasilkan tendangan gawang. 0-0 kedudukan sementara sepanjang pertandingan yang dilangsungkan oleh wasit Safrijal. Ya, di mana kedudukan sementara Manteng Kacamata. Karena kami juga sempat memprediksi di mana kemarin sore untuk jalannya laga pada sore hari ini, di mana bisa dikatakan jual beli serangan akan tersaji tepat di pertandingan pertama putaran yang kedua ini. Kita lihat kali ini kembali lagi Fajrul Sofyan Kutablang, Ismail Ule jalan, namun nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Ismail bin Pasi. Ya, ini dia Rashi. Pelan saja umpan berpindah kali ini. Fajrul Sofyan Kutablang langsung umpan panjang ke depan. Ya, misbah yang dicari. Namun kita lihat apa yang terjadi. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh si badan segar Muhammad Rijal, kapten kesebelasan daripada Pasifik Darul Aman. Tendangan bebas didapatkan oleh pemain-pemain daripada gedung-gedung FC Kecamatan Kota Juang. Kita tunggu dan kita nanti, akankah ini menjadi kesempatan ya bagi tim gedung FC dari Kecamatan Kota Juang kali ini. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan mencoba dihidupkan lewat kaki Misbah. Sekarang Misbah kembali lagi kerjasama 1-2 sentuhan, namun masih ada Khairul Munandar. Serangan bergelombang mencoba diperagakan. Ismail Uya jalan sekarang mencoba menekan, berbahaya sekali. Kita lihat umpan digeserkan kepada Ansari, kerjasama cantik sekali dari kaki-kaki. Dedi kali ini sodorkan umpan kembali lagi Ismail. Oh, sayang sekali tembakan daripada ya Ismail Ule jalan, namun masih melenceng di samping kiri gawang yang dijaga oleh Deval. Di mana 3 YouTube ternama yang sedang naik daun saat ini di turnamen Tarkam ya siap meliput jalannya pertandingan di lapangan yang kita bangga-banggakan. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi jauh melayang tinggi. Duel kop terjadi. Di sana masih ada. Ya, berbahaya kali ini situasi. Kita lihat Edi Saputra, putra kelahiran Cempeda Aceh Utara, langsung coba umpan menyilang. Ya, berbahaya sekali. Datang Iqbal Lesmana, namun umpan gratis kepada lawan kali ini. Khairul Munandar mencoba menenangkan si kulit bundar. Serangan berbalik cepat sekali. Mudah saja diantisipasi oleh Fajrul Sofyan Kutablang kali ini. Kita lihat belum henti-henti. Ini dia Firdaus, center back sebelah kiri, kerjasama dengan Amar, kapten kesebelasan. Umpan dipindahkan kembali lagi, di mana mereka bersabar. Sekarang bola berada di kaki Rashi, panjang umpan ke depan. Misbahuddin yang menjadi sasaran. Datang lagi serangan bergelombang lewat kaki Iqbal, namun diputuskan oleh Cek Ismadi. Kita lihat kali ini kembali lagi penguasaan dilakukan oleh anak-anak daripada gedung-gedung FC lewat kaki Amar, kapten kesebelasan mereka. Back pass ke belakang, berbahaya sekali. Oh, nyaris saja tadi Amar menambah lawan sore hari ini.
ini. Namun apa yang terjadi? Di mana jelas terlihat dari tayangan ulang YouTube Dedi Channel DC, pelanggaran dilakukan tadi oleh Fajrul Sofian Kutablang tepat di jantung pertahanan sebelah kiri gawang yang dijaga oleh Deval kali ini. Tendangan bebas di luar areal 12 pas, tepat di sisi kiri jantung pertahanan daripada gedung FC. Kita tunggu dan kita nanti. Kita lihat kali ini Arif Paniga. Oh, kembali lagi lawan daripada Ismail kali ini. Kita lihat kembali lagi serangan bertubi-tubi lewat kaki Edi Saputra Dinho kali ini. Langsung sebuah umpan panjang kepada talenta muda masa depan, pemain bernomor punggung 8. Cantik sekali pergerakan daripada Haikal, mencoba melepaskan diri dari kawalan, namun hilang penguasaan. Sekarang bola mencoba dihidupkan kembali lagi serangan oleh pemain-pemain daripada Pasifik Darul Aman. Belum henti-henti skema permainan. Ismail Ulay Jalan mencoba menggoyang lawan, namun terbaca kembali lagi oleh Amar. Kita lihat kali ini kembali lagi belum henti-henti skema permainan di kaki-kaki, terus-menerus mencoba diperagakan oleh pemain-pemain daripada gedung-gedung FC Kecamatan Kota Juang. Ini dia Putra Cempedak Kecamatan Kuda Makmur Aceh Utara yang pernah berlabuh bersama dengan PSA Uluk Sukun di Liga 3. Umpan panjang berbahaya, namun lagi-lagi antisipasi daripada penjaga gawang kali ini, coy. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi duel cup terjadi. Lepas kali ini. Tiada lain dan tiada bukan, berawal dari sebuah kesalahan di lini belakang, di mana kita lihat produk asli Pasifik Darul Aman, Yasin. Nanda Arif Paniga. Kita lihat kali ini kembali lagi adu body, bukan sebuah pelanggaran. Arif Paniga mencoba melepaskan diri dari kawalan. Lepas. Benar-benar ini yang dinamakan peluang emas berlapis berlian, di mana kita lihat penjaga gawang Deval kembali lagi. Ya, bisa dikatakan sore hari ini pantas dinobatkan sebagai pahlawan. Kita lihat berulang-ulang tembakan demi tembakan, peluang demi peluang didapatkan, berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang masa depan ini. Kita lihat sebuah umpan crossing cantik sekali. Tepat kembali lagi mendarat dalam pelukan Ibu Pertiwi daripada Deval kali ini. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan dari kaki-kaki. Firdaus kerjasama kali ini dengan saudara Iqbal Lesmana. Iqbal Lesmana masih mencoba mencari rekan, kerjasama dia dengan Fajrul Sofian Kutablang, di mana kita lihat ritme permainan mencoba dikuasai kali ini oleh anak-anak Kota Juang untuk bisa menghidupkan serangan, untuk bisa membuka, menyamakan kedudukan, di mana mereka sementara tertinggal lewat gol yang baru saja diciptakan oleh Yasin tadi. Kita lihat kali ini kembali lagi Ferdi kerjasama dengan pemain muda masa depan. Ya, pemain berpunggung 8 Haikal, namun sayang sekali di mana kita lihat kembali lagi Fajrul Sofian mencoba kerjasama dihidupkan dengan penjaga gawang mereka Deval. Track ke belakang, kerjasama kembali lagi dengan Rashi kali ini, center back andalan daripada gedung-gedung FC. Umpan berpindah, namun sayang sekali tidak cermat sebuah umpan terobosan yang maksudnya diberikan tadi kepada Misbahuddin, andalan daripada mereka. Lemparan ke dalam, kembali lagi didapatkan, kerjasama 1-2 sentuhan. Ini dia, Didi, umpan berpindah kaki kembali lagi, berbahaya kali ini. Yasin mencoba menekan, kerjasama dengan Arif Paniga, pemain yang baru saja melepaskan masa lajang. Kita lihat kembali lagi umpan tarik ke mulut gawang, namun lagi-lagi terhenti di kaki Rashi kali ini. Kita lihat skema permainan mencoba dihidupkan lewat kaki Amar, datang lagi serangan bergelombang, namun sayang sekali kontrol yang kurang cermat tadi daripada Ismail Bineh Fasi. Ya, putra kelahiran Ulay Jalan Banda
sakti, Duk Semawi sudah pasti. Ini dia Fajrul Sofian Kudablang, terus menerus mencoba menghidupkan serangan. Kita lihat tidak ada rekan yang meminta umpan, terpaksa umpan panjang diarahkan. Edi Saputra Dinho yang menjadi sasaran. Kita lihat sekarang Misbah mencoba mengancam, namun langsung diputuskan serangan oleh si badan segar Muhammad Rijal yang berperan di barisan belakang, hanya membuahkan lemparan ke dalam. Yang mati. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi berbahaya situasi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh saudara Akbar. Kerjasama kali ini. Namun di sana masih ada ya pemain bernama punggung 6 mereka, Ferdi. Umpan berpindah sisi. Kita lihat kali ini Yasin. Namun terbaca kembali lagi. Di sana ada Ferdi kerjasama dengan Amar. Cantik sekali pergerakan. Kita lihat sekarang Edi Saputra Dinho mencoba menekan. Lewat kaki Misbah datang serangan, namun terhenti oleh pemain seangkatan sendiri, yaitu saudara Khairul Munandar Nasir. Kali ini kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya membuahkan tendangan gawang saja kali ini. Tim Pasifik Darul Aman, Syukri Lono jauh ke depan. Namun di sana masih ada Amar. Kita lihat kali ini kembali lagi Ismail Ulay Jalan mencoba membalikan keadaan. Cepat sekali sendirian, bebas kali ini. Umpan dari kanan kotak penalti. Namun antisipasi kembali lagi dilakukan oleh Fajrul Sofian Kudablang, memutuskan serangan, membuang bola keluar. Nanda terbaca tadi oleh Haikal, pemain bernama punggung 8. Lemparan ke dalam kembali lagi didapatkan. Ini dia Fajrul Sofian Kudablang. Langsung sebuah umpan panjang diarahkan. Kita lihat cantik sekali kontrol dengan ulu hati daripada Akbar Hanafiah kali ini. Langsung sebuah umpan panjang kepada Yasin di barisan depan. Kita lihat kali ini Jack Ismadi mencoba melakukan overlapping ke depan, ambil ancang-ancang, umpan menyilang. Lagi-lagi Ismail Ulay Jalan yang menjadi sasaran. Namun sundulan daripada mantan pemain Kuta Pasir dan PSLF Hub Semami ini, namun masih belum cermat bisa dikatakan. Sekarang Maulana BA lepas sendirian, berbahaya. Tembakan kaki kanan dari pribumi asli Gedong-Gedong, Kecamatan Kota Juang, di mana bisa dikatakan kesempatan yang didapatkan oleh pemain bernomor punggung 9 Maulana BA. Namun tembakan daripada talenta muda masa depan ini masih belum tepat ke gawang yang dijaga oleh Sulfa. Kita lihat kali ini kembali lagi tema permainan mencoba diperagakan dengan kaki-kaki. Belum henti-henti. Kita lihat kali ini serangan datang lagi lewat kaki Iqbal Lesmana. Umpan terobosan kembali lagi. Lepas kali ini Edi Saputra Dinho. Bam, sayang sekali. Lagi-lagi di mana kesempatan hilang momentum bisa dikatakan dengan bahasa permainan. Kita lihat kali ini kembali lagi serangan mencoba diambil alih lewat kaki Ismail Ulay Jalan. Sebuah umpan chip ke depan. Arif Panikah ini masuk kita saksikan. Namun di sana masih ada pemain belakang Rashi. Kita lihat kali ini Fajrul Sofian Kudablang, antisipasi yang sangat rapi di barisan belakang kali ini, di mana sapu bersih saja diperagakan oleh Khairul Munandar. Namun jelas sekali Aro bahasa PD, Yadun bahasa Santri yang baru saja dilakukan oleh Iqbal Lesmana tadi, tepat di depan wasit Safrijal Juli. Tendangan bebas kembali lagi didapatkan oleh pemain-pemain Pasifik Darul Aman. Namun yang perlu anda ketahui, dari 16 tim yang ikut ambil bagian 15 hari pertandingan yang kami rencanakan, kami juga di sini tidak bekerja sendirian. Anda lihat di mana pinggir lapangan dipenuhi oleh spanduk besar begitu berjajar rapi. Itulah yang selalu setiap saban hari menyokong kami dari belakang, mulai dari awal laga pembuka hingga sore hari ini tanpa terasa pertandingan Kaidamong bak putaran yang kedua. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan ke market toko bangunan Yakin Maju. Bukan itu saja, Pon Cina 99 juga tidak ketinggalan bersama dengan Agam Turki, Kedai Kelontong Sumber Bahagia, UD Rakan Tanyo, Apotekan Madang Gelumpang 2, Maurel PPC Plafon Cat Ijo Pesangan, Showroom Zol Jaya Mobil depan Polres Birun, Dosmir NS juga tidak ketinggalan, Ajis Harapan Jaya, Mitra MPS, Poros Muda Aceh, Garuda Rantau Jakarta, Ruja Wobasot Nyamat, PT Takabea Perkasa, Toko Kosmetik terlengkap Jalan Profesor Amajid Ibrahim Simpang Arjun, Ayah DH Shop bersama dengan CU Sport, dan juga Cerita Kita bersama dengan PT Usaha Sepakat Maju Bersama. Terima kasih yang dapat kami ucapkan berulang-ulang kepada anda.
Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Namun sayang, nampaknya hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi tim Gedung FC Kecamatan Kota Juang. Ya, potongan tiket yang baju kuning bang, bak meja panitia. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan masuk kami. Fajrul Sofyan mencoba menguasai serangan, pelan saja umpan digeserkan. Ya, kita lihat kembali lagi, nampaknya sayang bisa dikatakan. Ya, belum henti skema permainan diperagakan oleh pemain-pemain Gedung FC dari Kecamatan Kota Juang. Fajrul Sofyan langsung sebuah umpan menusuk ke mulut gawang. Datang Iqbal Lesmana dari belakang. Berbahaya situasi bisa dikatakan. Iqbal Lesmana masih mencoba mencari ruang. Umpan digeserkan kepada Haikal, pemain bernomor punggung 8. Kita lihat kali ini Gedung FC Kecamatan Kota Juang mencoba membalikkan keadaan. Lagi-lagi perebutan terjadi. Berbahaya sekali kali ini. Lepas. Namun apa yang terjadi? Nampaknya mantan pemain daripada PSLS Semawi di Liga 3, Misbahuddin, duluan terjebak offset di areal kotak penalti lawan. 1-0 masih bertahan kedudukan sementara, di mana gol untuk Pasifik Darul Aman diciptakan oleh Yasin Lono. Panjang ke depan, namun di sana masih ada saudara Ferdi, center back sebelah kanan kali ini. Lemparan ke dalam kembali lagi didapatkan. Ini dia Akbar Hanafiah, terarah umpan kepada Khairul Bunandar. Namun kita lihat apa yang terjadi. Skema permainan belum berhenti. Namun nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Bet, lewat. Lewat. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan mencoba diperagakan oleh pemain-pemain daripada Pasifik Darul Aman. Lewat kaki Ismail Ule Jalan, cepat sekali tusukan dilakukan. Langsung sebuah umpan silang. Sayang sekali, bendera duluan digoyangkan tinggi-tinggi, di mana kita lihat pemain yang baru saja melepaskan masa lajang ini. Arif Munandar nama asli, Arif Panigah panggilan sehari-hari, duluan terjebak offset di areal kotak penalti. Kita lihat kali ini kembali lagi serangan silih berganti mencoba diperlihatkan oleh pemain-pemain daripada Pasifik Darul Aman kali ini, di mana ball possession coba dikuasai oleh mereka lewat kaki Akbar Hanafiah. Umpan berpindah kepada Dekdi kembali lagi umpan ke belakang, namun bukan sebuah pelanggaran. Serangan berbalik cepat kembali lagi dilakukan, namun terbaca oleh Fajrul Sofyan Kutablang. Lawan. Buka. Ya, kita lihat kali ini cantik sekali. Yusma Dijek mencoba kembali lagi kerjasama dengan Ismail Ule Jalan. Ismail sebuah umpan menyilang. Lagi-lagi Arif Panigah dimasuk kita saksikan. Namun kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya masih berhasil dikuasai oleh mantan pemain Kuala Nanggro ini. Namun sapu bersih daripada Amar, kapten kesebelasan daripada Gedung FC. Kita lihat kembali lagi duel kop terjadi. Maulana BA kali ini. Namun di sana masih ada Edi Saputra Dinho. Namun nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Akbar Hanafiah, center back sebelah kiri. Tendangan bebas kembali lagi didapatkan. Ini dia putra kelahiran Cempedak, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, Edi Saputra Dinho. Langsung sebuah umpan menyilang, namun tidak ada rekan yang menanti. Yek Yusmadi sapu bersih saja. Namun kembali lagi datang serangan bergelombang daripada Iqbal Lesmana dan kawan-kawan. Iqbal Lesmana kerjasama dengan pemain bernomor punggung 8 Haikal. Kita lihat kembali lagi Iqbal mencoba membalikkan keadaan. Misbah diberikan sebuah umpan, berbahaya situasi, namun kembali lagi terbaca oleh Syukri di barisan belakang. Tanpa terasa wasit Safrijal Juli yang kerap Anda saksikan di layar TV baru saja membunyikan peluit tanda berakhirnya babak pertama, di mana langsung akan segera kita mulai. Sekali lagi kami kabarkan kepada Anda, YouTube Dedi Channel, YouTube Putra Juang Sport, dan YouTube Sarana Sport meliput jalannya pertandingan di lapangan Garuda 2 Cek Bukit Pesangan. Kita lihat sekarang bola berada di kaki saudara Ferdi, namun terbaca tadi oleh Ansari. Kali ini kembali lagi skema permainan
mencoba dikuasai oleh pemain-pemain Pasifik Darul Aman FC. Umpan berpindah kembali lagi, namun sayang sekali sulit untuk dikuasai tadi oleh Ismail Ulejalan. Lemparan ke dalam yang pertama didapatkan oleh pemain-pemain Gedung FC dari Kecamatan Kota Juang. Ya, ini dia kita lihat Ferdi. Umpan langsung terarah kepada Iqbal Lesmana, motor penggerak serangan mereka. Kerjasama dengan pemain bernomor punggung 22 Fajrul Sofian Kudablang. Pelan saja umpan digeserkan. Iqbal Lesmana kembali lagi mencoba mengancam. Kerjasama kembali lagi mencoba diperagakan. Namun ada Syukri Lono di barisan belakang. Kita lihat terbaca tadi umpan oleh saudara Firdaus, kita saksikan. Belum henti-henti skema permainan. Namun sapu bersih daripada Yusma Dijek. Kita lihat tidak mau berurusan. Tak sigel langsung diperlihatkan. Support Singo, tim di bawah tangan daripada Heri Gonza, Cot Bada City, Kecamatan Pusangan. Mereka akan kami kawinkan bersama dengan Putra Lipah FC, di mana besok sore Putra Lipah juga akan diperkuat oleh saudara Mandu Mulyadi, Rahman Arun, Fahmi Ayah bersama dengan Aulia Fikri, Baim dan kawan-kawan. Kita lihat cantik sekali sentuhan pertama daripada Hafid, ya, spesialis kaki kiri ini. Namun sayang sekali di mana si badan segar yang dipercaya di barisan belakang mengawal jantung pertahanan Pasifik Darul Aman tidak memberi kesempatan, hanya membuahkan tendangan gawang. Dan Ya, kita lihat kali ini Firdaus kembali lagi, cantik sekali Edi Saputra Dino. Oh, benar-benar ini yang namakan merepotkan petugas bola kami. Tembakan daripada Putra Cempedak Kuta Makmur ini. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Syukri Lono, jauh melayang tinggi. Ismail Ulejalan mencoba membuka sisi sebelah kanan. Kerjasama dia dengan Yasin, track ke belakang. Namun sayang, tembakan daripada saudara Dikdi, namun masih melayang tinggi dari gawang yang dijaga oleh ya Deval. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya tanpa toleransi, wasit Safri Jaljuli langsung menghukum titik penalti sore hari ini. Kita lihat apa yang terjadi. Tanpa toleransi, Safri Jaljuli langsung menghukum hadiah titik penalti tim Pasifik FC. Kita tunggu dan kita nanti siapakah yang akan dipersiapkan kali ini oleh tim Gedung FC. Ya, kita lihat kali ini nampaknya Muhammad Iqbal Lesmana ambil anjang-anjang. Iqbal. Oh, Cok pulang, utang bayu, manyang tagruk, miyuk talingku. Baru saja kita lihat di mana gol penyama kedudukan. Ya, diciptakan oleh Putra Batu Fat Muara. Besok sore pertandingan kedua di putaran 8 besar yang mempertemukan dua tim Kabupaten Biren beda kecamatan. Putra Lipah FC dari Kecamatan Jumba. Besok sore mereka akan berhadapan dengan Cot Bada City dari Kecamatan Pusangan. Terima kasih berulang-ulang juga kami ucapkan kepada seretan sponsorship kami, karena berkat dukungan daripada Anda, event turnamen ini berjalan sukses sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih kepada Ronta Rasa Kafi, Ali Kubikuk Premium, ya, Amri Hasan, Ketua PBVSI Kabupaten Biren, Pusangan Market juga tidak ketinggalan. Toko Bangunan Yakin Maju Cat Hijau Pusangan, Pon Cina 99, Toko Kelentong Sumber Bahagia, Agam Turki FC, UD Rakantanyo, Apotekan Matang Gelumpang 2. Apotekan Matang Gelumpang 2, Maurel PPC Plafon juga tidak ketinggalan. Kita lihat kali ini kembali lagi tembakan daripada Yasin, namun masih berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Deval kali ini.
Poros muda juga tidak ketinggalan bersama dengan showroom mobil Zul Jaya depan Polres Birun, Bos Yudi Catara bersama dengan Mitra NPS distributor pulsa, toko besi Ajis Harapan Jaya, NS Dosmir Cat Bukit Pusangan. Bukan itu saja, masih ada Garuda Rantau dan Azam Water. Wasit, terjadi pergantian dari tim Pasifik Darul Aman. Nomor punggung 11 Yasin ditarik keluar, yang masuk nomor punggung 17 Rizky Nasution. Yang belajar dari Tunda. Ramah kan. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi ritme permainan mencoba dikendalikan oleh Misbah dan kawan-kawan. Namun benar-benar kita lihat di Muhammad Rijal tidak mau berurusan. Ya, tendangan kemana muka. Drop dek. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Ferdi. Umpan crossing kadal kotak penalti. Namun di sana masih ada Jack Yusmadi. Sapu bersih saja ke depan. Kembali lagi skema permainan mencoba diperagakan. Arif Panigah mencoba menghidupkan serangan. Kerjasama 1-2 sentuhan dengan Ricky. Kita lihat kembali lagi Ismail Bineh Pasi kali ini. Namun masih ada ya Firdaus di barisan belakang. Kita lihat Firdaus mencoba membalikkan keadaan. Di mana di sana masih ada ya Khairul Munandar, putra kelahiran Dayah Munara, Kecamatan Kuda Makmur, Buluh Blang Ara. Trek ke belakang dia kepada Jack Yusmadi. Kerjasama dengan kaki-kaki terus menerus mencoba diperlihatkan kali ini. Nampaknya dua tim yang sedang kami dirikan mulai menemukan bentuk irama permainan terbaik mereka. Di mana kita lihat Khairul Munandar sebuah umpan berbahaya. Lepas kali ini kita lihat Ricky kembali lagi. Namun di sana masih ada ya Fajrul Sofian Kutablang. Di mana sebuah ya antisipasi yang sangat rapi daripada center back mereka, saudara Rashid. Tendangan sudut kembali lagi didapatkan tepat di samping kanan gawang yang dijaga oleh Deval. Kita tunggu dan kita nanti, akankah ini menjadi peluang bagi tim Pasifik Darul Aman. Ismail Ule jalan, Arif Panigah yang menjadi sasaran. Datang Ansari dari belakang. Kembali lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi. Namun di sana masih ada Jack Yusmadi. Ansari kali ini Nanda Buloh kembali lagi. Bam! Ismail Bineh Pasi. Lagi-lagi tembakan kaki kiri daripada pemain kelahiran Ule Jalan Banda Sakti. Namun masih belum tepat ke gawang yang dijaga oleh Deval. 1-1 skor sementara. Namun saban hari kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada PT Takabaya Perkasa, Rujak Wobakset Nyaman juga tidak ketinggalan bersama dengan toko kosmetik Ayadeha, Cerita Kita dan juga Sepakat Grup bersama. Terima kasih kami ucapkan berulang-ulang kepada Anda. Super Singo kamu kabarkan kepada Anda supaya tidak ketinggalan hanya terasa pertandingan Kak Itamong Bauro kedua putaran 8 besar. Muhammad Rijal sapu bersih saja ke depan. Jack Yusmadi kali ini kembali lagi, namun direbut bola oleh Hafid tadi. Kita lihat kembali lagi terbaca oleh Jack Yusmadi. Kerjasama kembali lagi Pasifik Darul Aman kali ini lewat kaki Nandar. Langsung sebuah umpan disodorkan. Ismail Ule jalan mencoba menekan, namun apa yang terjadi? Nampaknya Ismail duluan terjebak offset di jantung pertahanan sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Deval. Sekarang Iqbal Lesmana kembali lagi mencoba menghidupkan serangan. Kerjasama dia dengan Misbah, putra kelahiran Senubuk, Kecamatan Gangmangat ini. Namun kita lihat kembali lagi terbaca oleh Akbar Hanafiah, center back sebelah kiri. Pasifik Darul Aman kali ini mencoba menguasai serangan. Namun jelas sekali sebuah pelanggaran dilakukan oleh Misbah tadi terhadap pemain pengganti Rizky. Kita lihat Rizky kembali lagi. Umpan berpindah kaki kepada Ismail kali ini. Ismail cepat sekali. Namun lagi-lagi masih ada center back andalan mereka, Fajrul Sofian Kutablang. Tendangan sudut didapatkan tepat di samping kanan gawang yang dijaga oleh Deval. Kita tunggu dan kita nanti. Ismail langsung kirimkan sebuah umpan, namun dilawan dengan dua tangan oleh Deval. Kita lihat kembali lagi. Ya, terjadi perebutan bola-bola tinggi. Namun di sana masih ada Misbahuddin kali ini. Kita lihat Misbah langsung sebuah umpan panjang. Edi Saputra Dinho mencoba menekan, namun langsung dipetik dengan manja oleh Cihan penjaga gawang. Ini dia Khairul Munandar terus mencoba membangun serangan. Kita lihat sebuah umpan panjang lepas dari kawalan. Oh, Arif Padiga kita lihat kalah cepat dengan penjaga gawang Deval.
Amar. Firdaus, center back sebelah kiri, kerjasama dengan kaki-kaki. Kita lihat cantik sekali, berawal dari barisan belakang. Gedung-gedung FC mencoba membangun serangan, namun masih ada Khairul Munandar membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam. Supur Singo, kabarkan kepada rekan-rekan anda, masih banyak door-prize menarik yang siap menanti anda. Usai jeda babak pertama, kesempatan akan kami berikan kepada anda. Ya, kita lihat tembakan kaki kiri daripada Hafid. Lagi urus. Lagi apa? Ayo. Tenang. Mek lu. Ha? Alah, hijack. Ibek betul ni. Ya, Misbahuddin. Kita lihat umpan crossing, berbahaya sekali. Namun kembali lagi sapu bersih daripada Khairul Munandar kali ini. Ricky mencoba membangun serangan, namun masih ada Amar. Sekarang Muhammad Iqbal Lesmana kembali lagi mencoba mencari rekan. Kita lihat lama bola di kaki, tidak ada rekan yang meminta umpan, langsung digeserkan kepada Firdaus, center back sebelah kiri. Kita lihat Firdaus kali ini kembali lagi mencoba menekan dari sisi sebelah kiri pertahanan. Sebuah umpan terobosan, nampaknya miskomunikasi atau sedikit mengharap-harap bisa dikatakan. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Gedung-Gedung FC. Nomor punggung 8 Haikal ditarik keluar, yang masuk nomor punggung 10 Kopta. Ya, kita lihat kembali lagi Ismail Ule jalan kali ini. Oh sayang, tembakan daripada mantan pemain Kuta Pasir FC, namun masih berhasil diblok tadi oleh pemain belakang daripada Gedung-Gedung FC. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Tampaknya kembali lagi membuahkan tendangan bebas kali ini. Iqbal Lesmana langsung sebuah umpan panjang. Ya, di sana ada Muhammad Rijal yang langsung mencoba memutuskan serangan, membuang bola keluar, membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam. Kamera. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Pasifik Darul Aman. Nomor punggung 13 Akbar ditarik keluar, yang masuk nomor punggung 4 Fadlun. Ayo. Okey, ayo. Boleh. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Hafid. Namun di sana masih ada Jus Madijek. Kita lihat membuahkan kembali lagi tendangan sudut kali ini, nampaknya didapatkan oleh anak-anak daripada Gedung-Gedung FC Kecamatan Kota Juang. Oh sayang, sundulan daripada Kopta, pemain pengganti tadi, namun masih belum tepat ke gawang yang dijaga oleh Syihan. Syukri Lono. Kita lihat jauh ke depan. Arif Panigah yang dicari kita saksikan. Kembali lagi Arif Panigah mencoba menyilang sebuah umpan. Ismail Ule jalan mencoba menekan, namun di sana masih ada pemain belakang. Kita lihat kali ini Amar kerjasama 1-2 sentuhan. Muhammad Iqbal Lesmana, umpan berpindah kepada Edi Saputra Dinho, namun terbaca oleh Khairul Munandar. Kita lihat sekarang kembali lagi. Ya, ritme permainan mencoba dikuasai oleh Ricky. Umpan terobosan kepada Ismail kali ini, namun dekat dengan Fajrul Sofyan. Kita lihat Fajrul Sofyan langsung membersihkan barisan belakang daripada Gedung-Gedung FC Kecamatan Kota Juang. Support Singo, anda bosan-bosan kamu kabarkan pertandingan antara dua tim Kabupaten Biren, beda kecamatan. Ya, Putra Lipah FC, di mana besok sore akan diperkuat oleh Mando Mulyadi, Rahmat Milan, Ricky Milan, Aulia Fikri, Baim dan juga Al Hadi bersama dengan Rahmat Arun. Besok sore akan diturunkan oleh mereka. Sedangkan yang menjadi lawan dan di tendangan bebas di luar areal 12 pas, Khairul Munandar ambil ancang-ancang. Kita tunggu dan kita nanti. Langsung sebuah umpan menusuk ke mulut gawang, namun tepat mendarat dalam pelukan penjaga gawang Deval. Kita lihat masih ditimbang-timbang sementara. Ini dia saudara Firdaus terus menerus mencoba menghidupkan serangan, kerjasama 1-2 sentuhan, namun terbaca kembali lagi oleh Ansari. Kita lihat kali ini ritme permainan mencoba dikuasai, namun Syukri Lono kali ini nampaknya terlalu tinggi menaikkan jingki tadi. Ya, Edi Saputra Dinho. Lambat. Target, no target.
Lono, Fajrul Sofyan. Kita lihat sekarang kembali lagi antisipasi daripada Fadlun, memutuskan serangan, membuang bola keluar. Ya, belum henti-henti permainan yang diperlihatkan kali ini, namun bukan sebuah pelanggaran. Play on dikatakan oleh wasit Safrijal. Namun sayang sekali, di mana sebuah umpan daripada Muhammad Rijal, bola duluan melewati garis lapangan pertandingan, membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam. Fajrul Sofyan, lagi-lagi umpan panjang digeserkan kepada center back sebelah kiri. Firdaus kali ini yang sangat rajin membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Masih Firdaus mencoba menanti, langsung sebuah umpan crossing kali kotak penalti. Namun masih ada Muhammad Rijal. Kita lihat kali ini Arif Panigah kembali lagi. Di sana ada Ricky. Umpan terobosan, lepas kali ini Ismail Ule Jalan. Namun lagi-lagi ditutup rapi pergerakan daripada putra Ule Jalan Banda Sakti oleh Fajrul Sofyan Kutablang. Lemparan ke dalam, kembali lagi didapatkan. Ya, kita lihat kali ini Ismail Ule Jalan, langsung umpan diarahkan. Namun di sana masih ada Amar. Kita lihat sekarang sebuah umpan berbahaya sekali. Edi Saputra Dinho kali ini mencoba mengambil ancang-ancang. Kita lihat mencoba mengudah hati si kulit bunda di luar area terlarang. Namun hilang penguasaan. Lama bola di kaki, diputuskan tadi oleh Muhammad Rijal. Muhammad Rijal langsung membersihkan barisan belakang. Kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam bagi tim Gedung-Gedung NC Kecamatan Kota Juang. Kita lihat kali ini Iqbal Lesmana, langsung sebuah umpan. Ya, berbahaya. Tepat mendarat dalam pelukan Cihan. Kita lihat Cihan jauh melayang tinggi. Arif Panigah yang dicari. Namun di sana masih ada Ismail kali ini. Namun apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh Ismail Ule Jalan terhadap Fajrul Sofyan Kutablang. Ya, kami berpesan kepada pemain-pemain yang kami bangga-banggakan, siapa saja yang kami pertandingkan di lapangan Garda 2 Jat Bukit Pesangan, ya tolong berhati-hati, jaga keselamatan dan juga sportivitas pertandingan tetap di kedepan. Beliau. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi ritme permainan mencoba dikuasai oleh Ansari dan kawan-kawan. Ya, Ismail Ule Jalan. Kita lihat umpan menyilang. Arif Panigah ini masuk, kita saksikan. Namun kembali lagi diputuskan serangan. Iqbal Lesmana sekarang sebuah tembakan. Namun lagi-lagi ya posisi yang tepat daripada penjaga gawang Cihan kali ini. Amar, Ismail Ule Jalan. Kita lihat umpan tarik ke gawang. Namun sayang, di mana kita lihat Arif Panigah baru saja mendapatkan sebuah umpan yang sangat matang. Ya, kabarkan kepada rekan-rekan Anda supaya apabila pertandingan berakhir imbang dan harus kita lalui lewat drama adu penalti, maka tidak kami izinkan satupun penonton masuk ke dalam. Ya, tetap duduk pada tempat semula. Menyo pertandingan berakhir imbang, maka kita saksikan drama adu penalti. Ya, tetap bak posisi semula. Lagi kita lihat pertandingan biasa. Kita lihat kali ini Ismail kembali lagi mencoba menekan. Oh, sayang sekali tembakan daripada Ismail Ule Jalan kali ini. Apa gerangan? Apa yang terjadi dengan tim Pasifik Darul Aman kali ini, di mana baru saja kesempatan didapatkan namun tidak mampu dimanfaatkan oleh mereka. Fajrul Sofyan. Kita lihat kembali lagi kerjasama dilakukan. Di sana ada Fajrul Sofyan, langsung sebuah umpan. Namun Deval langsung mengamankan si kulit bundar.
Kita lihat kali ini masih dalam penguasaan penjaga gawang Gedung-Gedung FC Kecamatan Kota Jombang, Deval. Ya, kita lihat sekarang kembali lagi. Ritme permainan mencoba dikuasai, belum henti-henti. Kita lihat kali ini umpan berpindah sisi kepada Ismail yang dimasuk kita saksikan. Namun di sana masih ada Iqbal Lesmana, Muhammad Rijal, Edi Saputra Dinho. Kita lihat sebuah umpan berbahaya sekali. Lepas kali ini. Bendera digoyangkan tinggi-tinggi. Di mana kita lihat kali ini? Ya, Edi Saputra Dinho langsung terjebak offset di areal kotak penalti. Berulang-ulang ucapan terima kasih kami tidak lepas dari dukungan berbagai sponsorship kami. Event turnamen Piala Kesija Bukit yang kedua ini sukses berjalan sesuai dengan harapan. Kita lihat Ismail udah jalan, lepas. Apa yang terjadi? Ini benar-benar peluang emas berlapis berlian. Bisa dikatakan ini dia, ya, one by one dengan penjaga gawang. Namun di mana kita lihat pemain yang baru saja naik pelaminan, Arif Paniga. Arif Punandat nama asli, putra kelahiran Paniga ini, namun musuhun bola dengan bahasa kami. Ya, kita lihat kembali lagi tendangan gawang yang akan dilakukan oleh Fajrul Sofyan Kudablang. Ambil ancang-ancang. Kita tunggu dan kita nanti. Jauh melayang tinggi kali ini. Kita lihat kembali lagi duel kop terjadi. Ya, di sana ada Jack Yusmadi. Kita lihat kembali lagi tendangan gawang didapatkan oleh anak-anak daripada Pasifik Darul Aman, di mana kita lihat tim yang dimanajeri oleh Kushik pun sore hari ini panjang jauh ke depan Ansari. Namun di sana masih ada Ferdi. Kita lihat kali ini kembali lagi pelanggaran dilakukan tadi oleh Ansari, membuahkan tendangan bebas kembali lagi bagi tim Gedung-Gedung FC. Fajrul Sofyan bersiap-siap kali ini. Ya, kita tunggu dan kita nanti. Langsung jauh melayang tinggi. Umpan ke depan, lepas kali ini dari kawalan. Namun kita lihat apa yang terjadi. Langsung umpan chip ke depan, berbahaya sekali. Namun kita lihat kembali lagi hanya membuahkan tendangan gawang kali ini. Ya, Syukri Rono ambil ancang-ancang. Langsung umpan digeserkan kepada Khairul Munandar. Namun sayang, ya, kita lihat tanpa terasa wasit Safrijal baru saja mengakhiri jalannya pertandingan sore hari ini. Ya, kepada